Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk gagalnya pergi ibadah haji. Hal ini bukan kali pertamanya terjadi. Bahkan seseorang bisa mendapatkan pahala haji mabrur walau tidak jadi berangkat ke tanah suci. Untuk menyempurnakan rukun Islam kelima tersebut, salah satunya seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang sol sepatu ini. Mengutip dari laman Laduni, Kamis 4 Juni 2020, seorang ulama ahli fikih dan hadis, Abdurrahman Abdullah ibnu Al-Mubarak, setelah selesai menjalankan prosesi ibadah haji kemudian tertidur. Saat tidur, ia bermimpi dua malaikat turun dari langit dan saling bercakap. Dalam percakapan, kedua malaikat tersebut membahas tentang jamaah haji yang tidak diterima ibadahnya. Padahal ketika itu jumlah jamaahnya mencapai 600.000 orang. Abdurrahman Abdullah ibnu Al-Mubarak pun menangis. Ia bergetar karena khawatir jika ibadah hajinya itu sia-sia dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang diperbincangkan kedua malaikat tersebut. Ulama itu berpikir semua orang yang telah datang dari belahan bumi yang jauh hanya untuk beribadah haji dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanannya. Mereka telah berkelana, namun sayangnya semua usahanya menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan percakapan kedua malaikat itu yang masih membahas tentang ibadah haji. Tiba-tiba, salah satu malaikat itu mengatakan bahwa ada seseorang yang mendapatkan pahala haji meski tidak jadi berangkat. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah, kata salah satu malaikat itu. Kenapa bisa begitu? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Ali bin Al-Muwafaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus, mendengar pernyataan malaikat itu. Abdullah ibnu Al-Mubarak pun terbangun dari tidurnya. Ketika sepulang berhaji, ia langsung menuju Damaskus, Syria, mencari keberadaan tukang sol sepatu yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala haji. Setiap sudut kota Damaskus ia telusuri, mencari tukang sol sepatu yang disebutkan kedua malaikat di dalam mimpinya waktu itu. Kemudian ia mendapatkan kabar bahwa Ali bin Al-Muwafaq berada di tepi kota. Abdullah Al-Mubarak bergegas ke lokasi tersebut. Pencariannya berhasil. Ia menemui seorang pria dengan pakaian lusuh. "Benarkah Anda Ali bin Al-Muwafaq?" tanya Abdullah Al-Mubarak. "Betul Tuan, ada yang bisa saya bantu?" kata Ali. Kemudian Abdullah Al-Mubarak pun bertanya, mengapa Ali bisa mendapatkan pahala haji mabrur? Mendengar itu, Ali pun kebingungan, karena ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya mendapatkan pahala tersebut. Abdullah Al-Mubarak meminta Ali menceritakan apa saja yang ia lakukan di dalam kehidupannya selama ini. Ali pun akhirnya menceritakan. "Sejak puluhan tahun lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji," kata Ali. Tapi sayangnya Ali gagal berangkat karena istrinya saat itu sedang mengidam yang sangat berat. Saat itu istrinya menginginkan masakan yang aromanya ia cium. Kemudian Ali mencarinya dan menemukan asal sumber aroma masakan tersebut dari dalam gubuk yang reot.
Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya, ujar Ali bin Al-Muwaffaq. Tapi janda itu tidak ingin memberikan makanan yang dimasaknya, dengan alasan makanan itu halal baginya dan haram untuk orang lain. Ternyata daging yang sedang ia olah itu adalah bangkai keledai. Mereka tidak bisa makan dan terpaksa mengambil bangkai tersebut. Merasa iba, Ali akhirnya kembali ke rumahnya untuk memasak makanan sehat dan halal. Kemudian kembali lagi ke gubuk itu dan sekaligus memberikan uang tabungan hajinya. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak tak bisa menahan air matanya. Terungkap sudah rahasia mimpinya itu. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Ali bin Al-Muwaffaq, sehingga Allah menerima amalan hajinya, meski ia tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam Madani, Ustadz Ainul Yakin mengatakan bahwa kisah tersebut diambil dari kitab Ihya Al-Ulumuddin, karya Hujjat Al-Islam Al-Imam Al-Ghazali, Asrul Al-Hajj, Rahasia-Rahasia Haji. Dalam bab ini diuraikan tentang keutamaan haji, kota Mekah dan Ka'bah, jumlah rukun dan syarat, tentang amalan perbuatan zohiriyah dari berangkat hingga pulang haji, dan juga segala adab tata krama haji, serta rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam amalan batiniah haji. Kisah dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bisa menjadi pencerahan buat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Rasul ditanya, apa tanda-tanda mabrurnya? Nabi SAW menjawab, senang membantu memberikan makanan dan santun dalam berbicara. Hadis riwayat Ahmad Al-Tabrani. Berniat ibadah haji dengan sungguh-sungguh, menyiapkan diri dengan keteguhan hati dan totalitas kepasrahan, ikhtiar, serta kesadaran diri untuk meraih keutamaan adalah proses yang diganjar oleh Allah. Walaupun mungkin tidak kesampaian dalam melaksanakan ibadah haji tersebut dikarenakan beberapa faktor atau kendala, sehingga belum terlaksana atau tertunda. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye, sampai ketemu lagi.